mempersilahkan yang pertama ekonom yaitu Mas Fitra Faisal, dosen FEB UI, kami persilakan, dan juga Direktur Eksekutif Next Policy. Baik, Ya. terima kasih Bu Afiliani. Kita melihat bahwa data-data terkini ya, kalau kita melihat UMKM itu refleksinya juga kebanyakan ke lapangan kerja informal. Nah memang di satu sisi kita melihat UMKM itu adalah semacam penyelamat, mesayahnya dari perekonomian Indonesia. Tapi di sisi yang lain kita melihat bahwa UMKM ini ya hanya menjadi mesayah di masa-masa sulit. Ketika di masa-masa subur, mesayah ini seperti tertinggal. Nah kita melihat sekarang bagaimana angka tertinggal dan ditinggalkan bahkan secara sengaja. Kita melihat juga betapa postur pengangguran kita sekarang juga relatif rendah, tetapi tidak terefleksi di Consumer Confidence Index kita yang kemarin justru anjlok 121, jauh sekali di bawah rata-rata tahunan 124. Begitu juga dengan kalau kita melihat inflasi, tren inflasi selama 7 bulan terakhir, memang 2 bulan terakhir si mantumannya sudah positif 0,08 dan 0,3%. Tetapi ini deflasi sudah tidak mendahului tren inflasi mantuman. Artinya kalau kita lihat lagi dan kita coba scrutinize, kita ambil tren emas, diambil dari situ, itu semuanya inflasinya rendah sekali. Artinya apa? Ya, demand kita lagi rendah. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau memang kita sudah tahu bahwa demand kita rendah, kinerja industri kita juga jatuh terpuruk sudah 5 bulan di bawah 50. Kinerja UMKM ini menjadi sangat dinantikan. Nah, apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh Kementerian UMKM dalam hal ini? Jangan sampai kemudian UMKM menjadi kementerian formalitas saja. Menjadi kementerian yang seharusnya menjadi sokoguru dan menjadi penopang ekonomi kita. Ya, bukan cuma sebagai ya nice to have ministry. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Faisal. Berikutnya Pak, nanti ada satu lagi dan Bapak nanti baru bisa menanggapi ya. Yang kedua adalah Ibu Nina Sapti, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Silakan Bu Nina. Ya, terima kasih Bu Afi. Saya sangat berterima kasih pada masukannya dulu nih Pak. Luar biasa bahwa ini adalah sokoguru yang usaha mikronya adalah 64 juta begitu ya. Dan ini dikaitkan dengan dengan data dari Naker tadi yang kita bisa lihat 58% itu sektor informal Pak. Jadi sebetulnya ketika Naker lebih fokus ke produktivitas dan kemudian juga membicarakan upah ya, PR besarnya itu adalah katakanlah di sektor-sektor formal, saya melihat usaha mikro ini adalah penopang untuk informalnya Pak. Dan di sini saya tidak melihat concern atau target yang ke arah bagaimana mengurangi, katakanlah membuat informal tadi naik kelas menjadi formal. Nah ini yang terlihat kan baru alokasi dana ya Pak ya. Apa kira-kira gambaran besar nanti ke depan setelah katakanlah hutang itu diringankan, lapangan kerja itu bisa tercipta enggak Pak? Menaik kelas dari yang berusaha sendiri, karena kalau mikro itu biasanya termasuk kategori pekerja yang berusaha sendiri, sektor informal di tenaga kerja itu yang biasanya pas-pasan sekali begitu ya. Jadi kita lihat ada 3 level kan, berusaha sendiri, berusaha dibantu pekerja tidak tetap dan berusaha dibantu pekerja tetap. Nah yang berusaha pekerja tetap ini kira-kira sektor formal, itu satu. Yang kedua, apakah sudah ada target kinerja yang memasukkan lapangan kerja di dalam UMKM? Karena kalau saya lihat tadi kan lebih kepada pencapaian alokasi dananya terserap, harusnya meningkat realisasi KUR begitu ya. Tapi di sisi lain kinerja yang menciptakan lapangan kerjanya apakah sudah ada dan akan dibangun seperti apa program di dalamnya? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nina. Silakan Pak, ada 2 penanggap dan silakan untuk. Terima kasih Bu Afi dan juga para Bapak Ibu yang bertanya. Jadi mungkin memang ini mikro ini memang sangat menarik dibicarakan. Angkanya besar tapi mungkin kalau saya duduk sini bukan sebagai perwakilan pemerintah mungkin saya akan bicara lain. Saya akan bicara apa adanya. Tapi karena saya mewakili kementerian saya harus bicara secara diplomatis dan politis. Ya. Bapak Ibu mungkin tahu kalau memang UMKM selalu jadi dagangan politik setiap pilkada maupun dalam level pemilihan kepala daerah ataupun selalu jadi pilihan. Dan faktanya adalah sekarang memang saya setuju Bu, usaha mikro ini memang sangat besar dan memang banyak kan pekerja informal. Kalau kami bilang mereka adalah owner operator, mereka pemilik sekaligus yang melaksanakan usahanya.
Kalau di perusahaan besar ada CEO, kalau mereka adalah COE, Chief of Everything. Produksi, pemasaran, pembukuan semua dilakukan oleh sendiri. Artinya begini, pendekatannya adalah yang tadi saya sampaikan bahwa memang data NPWP ini menjadi data kontrol kami gitu loh. Hanya 2,3 yang sudah aware terhadap pajak. NIB baru sekitar 5 juta. Kami terus mendorong mereka menjadi formal, akan tapi untuk yang memang subsisten, yang hanya punya cadangan cash hanya untuk 3 hari ke depan Bu. Mungkin saya boleh cerita sedikit Bu ya. Berapa bulan lalu kami didatangi oleh para pelaku pengusaha UMKM, karena Pak Menteri melarang kami menyebut pelaku usaha, sekarang adalah pengusaha UMKM, yang mengalami kendala pencairan di krisnya. 2 minggu itu tertahan, ada yang sudah bangkrut, ada yang sudah kolaps. Padahal itu adalah masalah teknis yang terkendala dari judi online. Sekarang isunya adalah mungkin kalau tadi bicara deflasi, bicara ini, kalau saya melihat sekarang yang paling menurunkan daya beli adalah judi online. Kalau boleh saya share di sini, dana yang flight ke judi online 960 triliun per tahun Bapak Ibu. Artinya spending masyarakat bawah, yang mungkin notabene adalah pelaku UMKM, lebih kepada sekarang spending, ada baru lagi pengeluaran baru selain beli pulsa, top up untuk judi online. Ini masalah kita bersama. Bulan Agustus saya pernah buat statement bahwa akan ada fenomena margin hunter. Begitu industri kolaps, mau tidak mau mikro akan menambah. Tidak ada pilihan, tidak ada lapangan kerja formal, mikro pasti akan menjadi pilihan utama. Dikonfirmasi oleh Pak Agus Gumiwang bulan lalu, hal yang sama diucapkan. Kalau fenomena impor yang sekarang ini tidak bisa kita regulate dengan baik, mau tidak mau, pengusaha saat ini tidak mau lagi berusaha di bidang manufaktur. Saya lebih suka menjadi importir. Sudah bisa saya hitung berapa modal, berapa saya jual. Rezim sekarang di masyarakat kita bukan lagi ini bangga buat Indonesia, tapi mana yang murah, mana yang bagus itu yang saya beli. Artinya ini challenge untuk kami bagaimana meningkatkan kualitas sebetulnya. Kalau supply-nya ada, demand-nya kita harus coba untuk penuhi. Kami juga harus fair juga. Nggak mau memaksa masyarakat membeli produk lokal kalau produk lokal tidak bagus. Dan yang mungkin yang saya bisa tawarkan adalah konsep agregator Bu. Jadi begini, kami punya contoh case di Ciwidey. Para petani ini berhasil menembus ke pasar supermarket dengan agregasi dari koperasi saat itu. Koperasi yang melakukan pembinaan terhadap kualitas produknya dan juga barang produk apa saja yang dibutuhkan oleh pasar. Jadi dimulai penanaman, pasca panen sampai dengan penjualan, sampai pre-financing dilakukan oleh koperasi. Jadi konsep holding UMKM nanti kita coba dorong untuk bisa membantu mikro ini untuk lebih berkembang. Karena pendekatan satu persatu sangat tidak mungkin, begitu masif, begitu banyak, dan mayoritas adalah subsisten yang memang menjadi PR kita sebetulnya. Begitu Bu. Ya. Baik, jadi terjawab sebagian ya, tapi nanti kita akan juga memberikan rekomendasi juga kepada Kementerian UMKM Pak, nanti terkait dengan diskusi hari ini. Baik Pak Temi, terima kasih sudah memberikan paparan dan juga tanggapan. Semoga kita semua bisa terus meningkatkan UMKM kita ke depan, agar sektor informal akan jauh lebih tinggi pendapatannya, nggak soal jadi informalnya, tapi yang penting pendapatannya tinggi, itu yang paling penting. Terima kasih Pak. Terima kasih.